Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda mempersembahkan Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang mana hingga detik ini kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kita masih bisa berjalan, masih bisa berdiri, masih bisa makan, kita masih bisa beraktivitas, dan bahkan kita masih bisa bernapas hingga detik ini. Dan setiap tarikan napas kita adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus amanah untuk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setiap tarikan kehidupan kita di dunia ini membuahkan amal kebaikan atau justru malah menjadi catatan keburukan yang memalukan bagi kita? Salawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita yang setiap detak kehidupannya adalah panduan kemuliaan, uswah dan teladan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita kenikmatan untuk bisa bertemu dengannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan yang mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya. Bahkan ada yang di bulan ini tidak bisa lagi merasakan bulan Ramadan. Jika di tahun-tahun yang lalu kita, atau di bulan Ramadan yang sebelumnya, kita masih bisa berkumpul, berbuka, beribadah dengan kedua orang tua kita, dengan saudara kita, sanak famili kita, sahabat, kerabat. Namun di bulan Ramadan kali ini mungkin di antara mereka sudah tidak bisa lagi bersama kita, beribadah bersama kita, berkumpul bersama kita. Karenanya mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini dengan melakukan banyak kebaikan-kebaikan, meningkatkan ibadah kita sehingga kita menjadi lebih baik, menjadi insan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan bisa jadi Ramadan kali ini adalah
Ramadan terakhir bagi kita. Jamaah rahimakumullah. Salah satu yang membuat kita termotivasi untuk berbuat atau melakukan amal kebaikan adalah ketika kita memahami dan meyakini dengan sepenuhnya akan hikmah dan manfaat dari amalan tersebut. Begitu pula dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar kita masih tetap bersemangat hingga akhir Ramadan nanti, maka perlu rasanya kita meyakini dan memahami beragam hikmah yang ada di bulan Ramadan ini. Khususnya hikmah bulan puasa. Sungguh masih banyak di luar sana orang-orang yang mengisi Ramadannya dengan rasa yang tidak semangat, yang hanya ikut-ikutan dan keterpaksaan saja menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena mereka gagal dalam menyelami hikmah dan kewajiban di bulan Ramadan ini. Untuk itulah mari kita sejenak membahas dalam kesempatan kali ini salah satu hikmah, dan dari banyak hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kita agar amaliyah Ramadan kita tetap stabil dan bahkan meningkat. Jamaah rahimakumullah, salah satu hikmah yang perlu kita yakini dan bisa menjadi motivasi untuk kita melakukan amal ibadah adalah hikmah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Di antara kita mungkin sudah mengetahui apa itu Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yang mana malaikat turun ke bumi untuk mengurus semua urusan manusia. Dan di malam Lailatul Qadar ini juga lah di mana Al-Quran diturunkan. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana umat muslim seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang selalu ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena malam Lailatul Qadar ini hanya ada sekali setahun dan hanya ada di bulan Ramadan saja. Bukan tanpa alasan kenapa umat muslim banyak berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar tersebut disebut sebagai malam 1000 bulan. Yaitu malam yang penuh kemuliaan, di mana Allah memberikan rahmat, kebaikan, ampunan yang luas, dan keselamatan bagi umat muslim dari siksa api neraka. Dengan begitu, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah di malam Lailatul Qadar. Mulai dari menunaikan sholat tarawih dan sholat malam lainnya, rajin membaca Al-Quran, beristighfar, berzikir yang banyak, bersedekah, dan hingga melakukan iktikaf
di masjid-masjid terdekat untuk mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Beberapa amalan baik ini dapat membantu kita mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Biasanya umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun sayangnya tidak ada yang tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi di setiap atau di hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi di tanggal 27 Ramadan. Di balik hal ini ternyata terdapat hikmah malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tentu mempunyai maksud tersendiri mengapa menyembunyikan dan merahasiakan jatuhnya malam Lailatul Qadar ini. Dalam sebuah kitab Taharah Al-Qulub wal Khudu lil Alamil Ghuyub karangan Sayyid Abdul Aziz Al-Darani, ia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan adalah agar orang-orang yang beriman berusaha melakukan ibadah dengan gigih di sisa bulan Ramadan. Seperti halnya Allah merahasiakan seorang wali di antara orang-orang beriman agar semua orang dimuliakan dan diperlakukan dengan hormat. Sayyid Abdul Aziz menjelaskan hikmah di balik kerahasiaan waktu Lailatul Qadar adalah agar manusia tergerak untuk berusaha dan beribadah setiap hari di bulan Ramadan dalam pencariannya. Jika manusia tidak berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka ia telah mengumpulkan banyak kebaikan. Bisa jadi karena kegigihannya Allah menuntunnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga Allah akan menghilangkan rasa kantuknya, rasa malasnya, dan menguatkan istiqomahnya ketika Lailatul Qadar. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari Lailatul Qadar adalah bahwa dengan dirahasiakannya Lailatul Qadar, maka memotivasi kita untuk gigih melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan agar mendapatkan rahmat, kebaikan, ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala serta keselamatan dari siksa api neraka. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.